Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sally Gustika Rahab dengan NPM 22130250007. Di sini saya akan menjelaskan materi multimedia. Yang pertama, yaitu ada apa sih itu multimedia? Oke, multimedia itu merupakan penyajian dan penggabungan berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video dengan menggunakan komputer. Nah, multimedia juga memungkinkan pengguna untuk bernavigasi, berintegrasi, berkarya, dan berkomunikasi. Selanjutnya, apa itu jenis-jenis multimedia? Nah, jenis-jenis multimedia dibagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif, multimedia linier, dan ada juga jenis-jenis elemennya. Yang pertama, kita akan menjelaskan multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu, pengguna dapat berinteraksi dengan konten multimedia seperti memilih opsi, mengontrol navigasi, dan memberikan input. Contohnya itu ya game, simulasi, dan presentasi interaktif. Lalu untuk multimedia linier, pengguna tidak dapat berinteraksi dengan konten multimedia dan konten diputar secara berurutan. Contohnya film, video, dan slideshow. Nah, untuk jenis-jenis elemen, di sini ada teks, audio, video, dan foto. Untuk teks sendiri, dia berfungsi untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Lalu ada video. Video ini berfungsi untuk rekaman gambar bergerak yang disertai dengan suara. Selanjutnya ada kategori multimedia. Kategori multimedia ada content production dan communication. Untuk tujuan utama content production itu adalah memproduksi konten multimedia yang berdiri sendiri. Contohnya seperti film, game, musik, presentasi, dan website. Sedangkan communication, tujuan utamanya yaitu menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan audiens. Contohnya seperti e-learning, iklan, berita, dan media sosial. Selanjutnya, di sini ada multimedia dan contoh penerapan multimedia dan prinsip-prinsip desain multimedia. Multimedia memiliki berbagai macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada pendidikan. Multimedia ini digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti video pembelajaran, simulasi, dan game edukasi. Lalu ada hiburan. Nah, di hiburan ini, multimedia digunakan untuk membuat film, video musik, game, dan konten hiburan lainnya. Lalu ada bisnis. Multimedia digunakan untuk membuat presentasi bisnis, iklan produk, dan website perusahaan. Lalu ada kesehatan. Multimedia digunakan untuk membuat materi edukasi tentang kesehatan, simulasi operasi, dan rekam medis elektronik. Sedangkan untuk di pemerintahan, multimedia digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik seperti pengumuman layanan publik, kampanye edukasi, dan website pemerintahan. Lalu, untuk prinsip-prinsip desain multimedia, dalam membuat konten multimedia yang efektif, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip desain. Yang pertama itu kesederhanaan. Nah, di dalam kesederhanaan multimedia, desain harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.
Lalu, ada juga kejelasan. Konten harus mudah dibaca, dilihat, dan didengar. Konsistensi, desain harus konsisten dalam penggunaan elemen visual, tipografi, dan tata letak. Lalu ada penekanan, elemen penting harus ditonjolkan agar menarik perhatian pengguna. Lalu keseimbangan, desain harus seimbang dalam distribusi elemen visual dan informasi. Lalu ada kontras, elemen visual harus memiliki kontras yang cukup agar mudah dilihat. Lalu ada ruang, desain harus memiliki ruang yang cukup agar tidak terasa penuh sesak. Lalu ada warna, warna yang digunakan harus sesuai dengan tema dan pesan yang ingin disampaikan. Lalu ada juga gerakan, penggunaan animasi dan video harus mempertimbangkan tujuan dan audiens. Lalu, konten interaktivitas harus mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu multimedia merupakan kombinasi berbagai elemen seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Multimedia juga memiliki banyak kategori dalam berbagai bidang, seperti content production dan communication. Lalu, desain multimedia yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, keseimbangan, kontras, penekanan, dan kesatuan. Oke, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.